Putu Trisnanda, saudara, masih menemani Anda di Kompas Siang. Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur fluktuatif. Harga tomat anjlok akibat melimpahnya stok, sementara beras naik. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Induk Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur turun. Salah satunya tomat, saudara. Harga tomat sebelumnya Rp20.000, kini turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Pedagang menyebut harga tomat anjlok karena melimpahnya stok. Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp100.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga komoditas lain juga ikut turun seperti minyak goreng, gula, dan telur ayam. Harga tomat dia anjlok Rp10.000, biasanya Rp20.000, sekarang Rp10.000 aja. Itu kalau yang lokal, kalau yang Surabaya ada yang Rp8.000. Itu kenapa, Bu? Faktor apa? Faktor banyak pemasukan aja. Jumlahnya banyak ya? Jumlahnya banyak. Jual, dia turun sekarang 35, 30. Sebelumnya kemarin harga tinggi berapa? Kalau harga tinggi tuh 100, 120. Apalagi Kak yang turun tadi Kak? Gula, telur juga turun. Sama minyak goreng ya? Iya. Turunnya dari harga berapa, sekarang harga berapa? Kalau minyak itu yang per 2 liternya kemarin itu sempat sampai harga 46.500, sekarang cuma 45 aja. Harga ayam potong di Kota Kendari naik signifikan dalam sepekan terakhir. Imbasnya, omset pedagang pun menurun. Dalam sepekan terakhir, harga ayam potong naik tajam dari Rp60.000 per 3 kg. Kini dijual Rp80.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran ayam, saudara. Pedagang ayam potong mengaku kenaikan harga berdampak langsung pada jumlah pembelian. Sebelumnya ia mampu menjual hingga 50 ekor ayam per hari. Kini penjualannya turun drastis menjadi sekitar 20 ekor per hari. Kenaikan harga mulai terjadi sejak sekolah kembali aktif sekitar 1 pekan lalu. Yang dulunya cuma 60, pas ada MBG 80, 90, 100, dan 3 kilo. Nah, sejak kapan lagi mulai naik ini? Sejak ada MBG 2 minggu yang lalu. Pas masuk sekolah gitu? Pas masuk sekolah. Nah, gimana pembeli saat ini? Sepi. Misalnya, yang dulunya biasa berapa ekor biasa? Iya, biasa 50 ekor satu hari, 100. Ini turun 20, paling banyak 30. Dalam beberapa pekan terakhir, harga daging sapi di Kota Malang melonjak. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang menyebut kenaikan harga daging disebabkan naiknya harga sapi hidup dari peternak. Harga daging sapi yang sebelumnya Rp125.000 menjadi Rp148.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi disebabkan karena biaya produksi peternak yang membengkak karena naiknya biaya pakan ternak. Kenaikan harga pakan juga berimbas pada naiknya harga sapi. Dengan lonjakan harga daging sapi ini, Diskopindak Kota Malang akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil langkah intervensi harga daging sapi. Biasanya harga 125, sekarang naik menjadi 148. Nah, ini setelah dianalisa, dicek bahwa kenaikan itu disebabkan salah satunya adalah harga pakan untuk peternak sapi meningkat, sehingga itu mempengaruhi lonjakan tingkat jual sapi hidup, sehingga akan berpengaruh terhadap daging sapi yang ada di pasar. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi Prasetyo dari Pasar Klojen di Malang, Jawa Timur. Hilda, harga daging sapi tinggi beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana dengan hari ini? Dan apa saja sembako yang mahal di Pasar Klojen? Dan juga saudara, memang benar harga daging sapi di Kota Malang ini masih menjadi sorotan ya. Jika kita melihat kurun waktu kenaikan harga ini sudah dimulai sejak 2 pekan terakhir, begitu mulai dari Rp125.000, Rp148.000, kemarin Rp150.000, dan hari ini harga terbaru di Pasar Klojen Kota Malang ini sudah menyentuh angka
Rp160.000 per kilogram. Itu artinya kenaikan cukup signifikan selama 2 pekan terakhir. Memang Diskomindes juga sudah melakukan pengecekan begitu ke beberapa pasar dan memang hasilnya sama begitu, penyebab kenaikan harga daging sapi ini dikarenakan dari ongkos produksi peternak yang naik sehingga menyebabkan populasi sapi untuk dipasok pedagang ini juga kemudian cukup kesulitan begitu. Hal itu yang menyebabkan harga daging sapi naik. Nah, selain harga daging sapi yang tinggi, kalau tadi saya mengamati kemudian bertanya ke pedagang-pedagang yang ada di pasar ini, untuk harga saat ini sebenarnya cukup stabil yang lainnya, terutama di sembako seperti harga beras yang masih di Rp16.000 per kilogram, kemudian harga minyak yang juga masih di Rp22.000 per liter, kemudian juga harga telur yang masih stabil di Rp25.000 per kilogram, dan tadi juga harga cabai ada kenaikan tapi cukup sedikit, tidak banyak begitu ya, di harga Rp45.000 per kilogram. Memang yang menjadi sorotan masih di harga daging sapi yang 2 pekan terakhir ini hari ini menembus Rp160.000 per kilogram yang secara otomatis juga membuat penjualan menurun. Gitu. Tadi pedagang bercerita jika biasanya dalam sehari bisa menjual hingga 200 kg sapi, saat ini kurang dari separuhnya Putu, karena penyebab kenaikan harga yang cukup signifikan ini. Putu. Baik, omset pedagang mulai terdampak dengan tingginya harga sapi hidup yang kemudian juga berdampak ke harga sapi yang saat ini per kilogramnya mencapai Rp160.000. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juga juru kamera Dedi Prasetyo melaporkan dari Malang. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi lain. Pemadaman listrik yang berlangsung selama berjam-jam melumpuhkan aktivitas warga di Komplek Citra Permai Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kondisi ini tidak hanya menghentikan usaha kecil warga, namun juga melumpuhkan seluruh aktivitas digital dan perkuliahan online. Akibat pemadaman yang terjadi sejak Senin pagi hingga hingga siang hari, saudara, warga mengaku mengalami kerugian material dan terganggunya berbagai aktivitas sehari-hari. Para pelaku usaha tidak dapat berproduksi, sementara pekerja dan pengajar yang mengandalkan sistem daring juga terpaksa menghentikan kegiatannya. Warga berharap PLN tak lagi memadamkan listrik dalam waktu lama agar masyarakat dapat mengantisipasi kerugian usaha maupun gangguan dalam pekerjaan harian. Elektronik kayak kulkas itu kan ulun banyak bersimpanan waktu lalu ada perubahan. Nah, untuk penjualan air isi ulang nih otomatis ke komisi. Ya, pastinya ya fasilitas elektronik yang bisa dipakai. Kemudian sebagian juga untuk jaringan, karena kan semua serba online sekarang. Apalagi sifatnya saya seorang pengajar, yang dimana semua data, semua keperluan itu pasti menggunakan jaringan. Tahan posisi Anda, saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi berawal dari memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Seorang pria di Bandar Lampung berhasil mengembangkan usaha budidaya tanaman sayur hidroponik. Ia bahkan mampu memasarkan sayurnya dengan keuntungan puluhan juta per bulan.